Nah, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan selalu semangat untuk belajar. Kalau begitu, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah, jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sudah. Sebelum belajar, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Biasanya kalian kalau berangkat sekolah pukul berapa ya? Lalu, bagaimana kalian bisa tahu berangkat pukul segitu? Ya, tentunya karena melihat jam. Tapi, apakah kalian sudah bisa membaca waktu pada jam? Kalau begitu, kita pelajari bersama-sama pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 8. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah pada pembelajaran 1. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu agar kalian mampu membaca waktu pada jam, lalu kalian dapat membuat kalimat yang mengandung kata ganti Tuhan sesuai dengan penggunaan huruf kapital, dan kalian bisa mempraktekkan tekanan nada kuat dan lemah pada lagu. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah mengetahui bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan itu tidak terlepas dari waktu. Nah, berbicara waktu, Ibu ingin bertanya, di sini siapa yang mengetahui alat ukur waktu itu apa sih? Ya, betul. Alat ukur waktu itu adalah jam. Nah, di sini Ibu memiliki jam. Tentunya kalian di rumah pun pasti memiliki jam. Nah, coba ada yang tahu tidak kegunaan dari dua jarum yang ada pada jam? Ya, betul. Nah, anak-anak, jadi dua jarum yang pada jam ini ada jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek ini ditunjukkan untuk menunjuk jam dan jarum panjang ini untuk menunjukkan menit. Nah, anak-anak, Ibu dan kalian pasti juga memiliki aktivitas yang tidak terlepas oleh waktu. Nah, begitu pun dengan Benny. Setiap hari, Benny selalu berangkat sekolah pada pagi hari dan selalu pulang sekolah pada sore hari. Nah, mari kita belajar membaca jam pada aktivitas yang dilakukan oleh Benny. Nah, arah jarum jam ini menunjukkan aktivitas Benny ketika berangkat sekolah. Coba kalian baca pukul berapa Benny berangkat ke sekolah. Ya, betul. Benny berangkat ke sekolah pada pukul 6. Nah, ada yang tahu tidak kenapa arah jarum jam ini dibaca pukul 6? Ya, pintar. Karena jarum pendeknya terletak pada angka 6 dan jarum panjangnya terletak pada angka 12. Nah, kita coba lagi. Selanjutnya,
Beni selalu beristirahat pada pukul segini. Coba baca, pukul berapa Beni beristirahat di sekolah? Ya, pintar. Beni beristirahat pada pukul 10. Hal ini karena jarum pendeknya terletak pada angka 10 dan jarum panjangnya terletak pada angka 12. Selanjutnya, Beni pulang sekolah pukul segini. Coba baca, pukul berapa Beni pulang sekolah? Pintar. Nah, Beni pulang sekolah pada pukul 3. Hal ini karena jarum pendeknya terletak pada angka 3 dan jarum panjangnya terletak pada angka 12. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin kalian membaca arah jam yang ditunjukkan pada soal berikut ini. Nah, anak-anak, bagaimana kalian sudah bisa bukan membaca waktu pada jam? Nah, kalau sudah bisa, maka dalam menjalankan setiap aktivitas kalian harus sudah tahu waktu dan harus melakukannya dengan tepat waktu. Seperti tepat waktu saat belajar, saat bermain, dan saat beristirahat. Tentunya setiap pagi kalian juga harus tepat waktu dalam sarapan. Karena ketika kalian tidak sarapan atau telat sarapan, takutnya nanti kalian akan lemas dan sakit. Nah, anak-anak, berbicara mengenai waktu sarapan, selain kalian harus sarapan dengan tepat waktu agar tidak sakit, kalian juga harus mematuhi aturan-aturan lainnya ketika sarapan, yaitu aturan-aturan ketika sarapan pagi. Nah, coba kalian tahu tidak aturan-aturan ketika sarapan pagi itu ada apa saja sih? Nah, yang pertama, sebelum makan kalian harus mencuci tangan dengan sabun hingga bersih. Yang kedua, sebelum makan kalian harus duduk dengan posisi yang benar. Yang ketiga, kalian harus mengambil makan dan minum dengan tertib. Yang keempat, sebelum makan kalian harus berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Yang kelima, kalian harus makan secara perlahan dan tidak terburu-buru. Yang keenam, ketika makan, kalian tidak boleh berbicara. Lalu, yang ketujuh, setelah makan, kalian harus mencuci tangan kembali agar bersih. Lalu yang kedelapan, kalian berdoa kembali kepada Tuhan untuk berterima kasih dan bersyukur atas makanan yang telah kalian makan. Nah, anak-anak, yang tadi itu merupakan 8 aturan-aturan ketika sarapan pagi yang harus kalian patuhi dan harus kalian lakukan. Ibu ingin kalian melakukan aturan-aturan tersebut dan jangan sampai kalian telat untuk sarapan. Anak-anak, sebelumnya kalian kan sudah belajar dan mengetahui apa itu huruf kapital dan aturan penggunaannya. Sekarang Ibu ingin kalian mencoba amati dan temukan penggunaan huruf kapital pada teks aturan-aturan sarapan pagi berikut ini. Bagaimana? Sudah? Nah, sebelum kita cek bersama-sama penggunaan huruf kapital pada teks aturan-aturan sarapan pagi, mari kita ingat-ingat kembali aturan penggunaan huruf kapital itu untuk apa saja sih? Masih ingat? Ya, yang pertama itu huruf kapital atau huruf besar dipakai pada huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua itu huruf kapital dipakai pada huruf pertama untuk nama orang. Yang ketiga itu huruf kapital dipakai pada huruf pertama untuk nama tempat. Yang keempat itu penggunaan huruf kapital dipakai pada huruf pertama untuk nama hari, nama bulan, dan nama tahun. Dan yang kelima, ada yang tahu tidak aturan penggunaan huruf kapital untuk apa? Ya, betul. Yang kelima itu penggunaan huruf kapital yang dipakai pada huruf pertama untuk nama Tuhan.
Nah, sekarang kalian sudah ingatkan aturan penggunaan huruf kapital itu apa saja? Sekarang kita cek bersama-sama yuk. Penggunaan huruf kapital pada teks aturan ketika sarapan pagi. Nah, penggunaan huruf kapital pada teks aturan sarapan pagi ini yaitu terdapat pada huruf pertama di awal kalimat dan huruf pertama pada kata Tuhan. Yeay, kalian sudah bisa menemukan penggunaan huruf kapital pada teks aturan ketika sarapan pagi. Nah, karena kalian sudah tahu tidak penggunaan huruf kapital pada huruf pertama kata Tuhan itu bisa juga digunakan pada huruf pertama nama kata ganti Tuhan. Coba, ada yang tahu tidak kata ganti Tuhan itu bisa apa saja ya? Ya, yang pertama itu kata ganti Tuhan adalah Yang Maha Esa. Setiap huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua itu kata ganti Tuhan itu ada Yang Maha Kuasa. Yang ketiga itu ada Yang Maha Benar. Yang keempat itu ada Yang Maha Penyayang. Dan yang kelima itu ada Yang Maha Pengasih. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui nama kata ganti Tuhan dan tahu bagaimana cara penulisannya dengan menggunakan huruf kapital. Sekarang, Ibu ingin kalian membuat dua kalimat yang memuat penggunaan kata ganti Tuhan sesuai dengan penulisan huruf kapital dengan benar. Bagaimana? Sudah? Wah, kalian hebat sekali. Sekarang Ibu akan memberi satu contoh kalimat yang menggunakan kata ganti Tuhan sesuai dengan penggunaan huruf kapital. Contohnya itu yang pertama yaitu contoh kalimat yang Ibu buat yang memuat huruf kapital pada kata ganti Tuhan yaitu sungguh indah alam ciptaan Yang Maha Esa. Penggunaan huruf kapital pada kalimat ini yaitu pada awal kalimat pada huruf pertama yaitu S dan penggunaan huruf kapital pada huruf pertama kata ganti Tuhan yaitu yang huruf M pada kata Maha dan huruf kapital pada huruf E pada kata Esa. Nah, anak-anak, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan itu dengan berdoa dan menikmati segala nikmat yang diberikannya. Selain itu, kita juga bisa mengungkapkan rasa syukur kita dengan bernyanyi. Nah, sebelum bernyanyi, Ibu ingin kalian mengenal dan mengetahui terlebih dahulu tanda tekanan nada pada sebuah lagu, yaitu tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah. Nah, tanda yang pertama ini disebut dengan decrescendo. Dan tanda yang kedua ini, seperti ini, disebut increscendo. Nah, tanda decrescendo ini berarti tekanan nada kuat yang perlahan-lahan menjadi lemah. Dan tanda increscendo ini berarti tekanan nada lemah pada sebuah lagu. Nah, anak-anak, lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama kali ini yaitu berjudul Terima Kasih Ya Tuhan ciptaan A.T. Mahmud. Nah, pada lirik lagu yang akan Ibu tampilkan kali ini terdapat tanda decrescendo dan increscendo. Pada lirik lagu yang bertanda decrescendo, kalian harus menyanyikannya dengan nada yang kuat, dan pada lirik lagu yang terdapat tanda increscendo, kalian harus menyanyikannya dengan tekanan nada yang lemah. Nah, sekarang ayo kita nyanyikan bersama-sama.
Sebetulnya seru bukan? Nah, ada yang masih ingat tidak? Tadi kita setelah belajar apa saja sih? Ya, betul. Ternyata kalian masih ingat ya. Tadi itu kita sudah belajar cara membaca waktu menggunakan jam. Lalu kalian juga telah mengetahui aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dilakukan ketika sarapan pagi. Lalu kalian juga telah belajar menuliskan kalimat yang mengandung kata ganti Tuhan sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital. Dan yang terakhir, kalian telah bernyanyi dan mengenal serta mengetahui tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah pada sebuah lagu. Nah, Ibu harap kalian bisa mempelajarinya lagi agar bisa memahaminya lebih dalam. Dan jangan lupa agar terus semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian saja ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai ketemu lain waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.